ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Bagaimana tidak, hanya untuk menghormati tamu, maka tidak bisa alasannya perbaikan keuangan dan suruh bagi tamu-tamu yang akan datang berkunjung disuruh untuk membawa makanan sendiri. Tidak ngisin gitu. Apakah tidak ada anggaran untuk tamu, untuk melayani tamu, katakanlah itu ibnu sabil lah. Itu kan wajib lah. Kita kalau ngaji kita beradab itu kan wajib. Bahwasanya menghormat tamu itu kan sebuah kewajiban. Bahkan batasannya juga ada minimal berapa? 3 hari. Adapun lebih bersifat sedekah. Wajibnya adalah kita harus menghormati selama 3 hari. Loh, sekarang ada yang aneh, yaitu disuruh membawa makanan sendiri. Setelah kita tarik benang merah, wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat bisa beramar ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Baru siang ini kita terus mendapatkan update informasi yang cukup bagus dan semoga menjadi wasilah untuk membuka akal sehat para saudara tua kita. Bahwasanya pondok, dalam hal ini Pondok Islam Jamaah yang ada di Karawang, telah memberikan pengumuman kepada jamaah-jamaahnya. Inti pengumumannya adalah bahwasanya bagi tamu-tamu yang akan datang, tamu-tamu yang berkunjung ke pondok, maka harap membawa makanan sendiri. La haula wala quwata illa billah. Harap membawa makanan sendiri karena alasannya bahwa ada perbaikan-perbaikan di dalam masalah keuangan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Hal ini sangat menjatuhkan muru'ah, menjatuhkan kewibawaan sebuah pondok Islam Jamaah yang mana mereka terkenal bahwasanya semua serba uang dan serba uang. Bagaimana tidak, hanya untuk menghormati tamu, maka tidak bisa alasannya perbaikan keuangan dan suruh bagi tamu-tamu yang akan datang berkunjung disuruh untuk membawa makanan sendiri. Tidak ngisin gitu. Apakah tidak ada anggaran untuk tamu, untuk melayani tamu, katakanlah itu ibnu sabil lah. Itu kan wajib lah. Kita kalau ngaji kita beradab itu kan wajib. Bahwasanya menghormat tamu itu kan sebuah kewajiban. Bahkan batasannya juga ada minimal berapa? 3 hari. Adapun lebih bersifat sedekah. Wajibnya adalah kita harus menghormati selama 3 hari. Loh, sekarang ada yang aneh, yaitu disuruh membawa makanan sendiri. Setelah kita tarik benang merahnya, kok kayaknya pondok-pondok pusat Islam Jamaah, dalam hal ini adalah pondok-pondok pusat, karena Karawang juga ada yang pondok pusat juga, kok mengalami kegoncangan.
Allah alam bisawab, mulai dari pondok pusat Islam Jamaah sendiri di Kediri. Misalnya sudah banyak warung-warung yang ditutup, yang mungkin insya Allah untuk acara event-event besar sudah tidak ada lagi. Pengurangan karyawan atau sabilillah, orang-orang sabil sudah banyak. Menurut informasi hampir 50% pengurangan. Kemudian pemotongan gaji atau ukhra antara 200 sampai 300 ribu per orang. Lalu merambah ke berbagai daerah, ke berbagai pondok-pondok mini pusat. Saya hanya mengira-ngira, husnudzon billah, bukan suudzon ya, husnudzon billah. Kayaknya daerah juga mulai tahu ini. Daerah-daerah juga mulai tahu, pengurus-pengurus daerah, pengurus kelompok, pengurus desa juga udah mulai tahu bahwasanya sama-sama membangun, sama-sama mengirimkan uang, sama-sama mentasarrufkan uang. Mungkin lebih baik mereka mengirim atau membangun di daerahnya masing-masing. Dan sepintas saya kemarin tadi membaca di punyanya Pak Ahmad Suparyanto ya, itu di Facebooknya. Beliau kan ngobrol, insya Allah kalau nggak salah beliau ngobrol dengan Bung Lon yang mengatakan bahwasanya penurunan pendapatan di atas mulai menurun dan jamaah-jamaah mulai terfokus lebih baik ngurusi daerahnya masing-masing. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, bukan suatu kabar kegembiraan kemudian kita gembira lanjut, bukan. Namun alhamdulillah mulai tertata. Ya, mulai tertata bahwasanya memang sebenarnya seperti itu, kalau sama-sama bangun ya bangun daerahnya masing-masing. Anda sedang diapusi, Anda sedang dibujui. 10% masuk pusat terus, lalu untuk urusan pembangunan daerah, pembangunan desa, pembangunan pusat, pembangunan kelompok Anda tanggung sendiri. Ini kan sungguh tidak adil ya. Sungguh tidak adil. Makanya masyaallah muslimin hafizakumullah taala, para saudaraku yang ada di dalam Islam Jamaah, ayo mulai membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat. Saya tidak mengatakan golongan ini diambang kehancuran, bukan, tetapi lebih tepatnya mungkin mendekati failit. Kalau kehancuran kata keras nih, failit dan roto alus sidik dan roto intelektual sidik. Karena banyaknya orang-orang yang sudah menyadari, walaupun fisiknya di dalam, dan walaupun saya tidak menjamin juga bahwa orang-orang yang tidak membayar IR itu juga orang-orang yang paham, sudah paham, belum tentu. Artinya belum tentu juga ikut JRK, belum tentu. Kadang dia juga masih kental di dalam doktrinnya. Namun ya karena bagaimana lagi ekonomi yang saat ini yang tidak bisa dipungkiri, kebutuhan semakin banyak ya, peluang-peluang untuk dan cari rezeki semakin menipis, ditambah banyaknya pengeluaran-pengeluaran yang ada dan mungkin di sekitar kita, ditambah lagi dibebankan untuk kita bisa ikut pembelaan, dalam kata lain cara pandang atau menurut bahasa Islam Jamaah. Sehingga ini berdampak luar biasa ini ya, dampak ini dampak neng pondok-pondok ya. Padahal kalau kita itu di pondok, makanan apa sih paling nikmat itu? Kayaknya juga alar kadarnya, cuman kita seakan-akan itu dihormati, dikasih makan. Wah, ya paling enak mungkin daging itu sekarang biasa di masyarakat, biasa daging ayam, biasa daging sapi kalau nunggu kurban, atau mungkin sisa-sisa daging kurban tahun-tahun lalu mungkin ya. Selebihnya ya tahu, tempe, kerupuk itu aja lah. Cuman kan kita dulu saat di dalam Islam Jamaah itu dibombong. Wah ini kini tok tentu mangan mau buka enek, enggak tahu dia ya. Belum tahu dia, bahkan kalau di pondok-pondok yang lain itu penghormatan tamunya biasanya ala Timur Tengah. Ala Timur Tengah makanannya wah kambing gitu. Ya. Sehingga kalau tamu boleh tapi membawa makanan sendiri kan lucu ya, kalau dieling-eling kayak kemah.
kayak camping. Kalau sama-sama seperti itu silakan ke Tawangmangu tuh banyak tempat camping gitu. Bahkan nggak perlu bawa makanan sendiri, di pinggir-pinggir itu banyak orang jualan. Banyak rumah makan yang besar-besar cukup elit juga banyak. Lalu sama-sama harus bawa makanan. Ini ada apa ini? Kan perbaikan keuangan sebenarnya bisa dipilah nih kan, nggak perlu. Apakah mempengaruhi keuangan? Jangan-jangan masalah keuangan perdapuran juga kurang beres. Tentunya kan tidak, atau sisakan aja berapa juta untuk ikram, namanya ikram tamu. Yang ini yang perlu diaudit, yang ini perlu ditata ditertibkan ini tanpa mengurangi kewajiban kita menghormati tamu. Namun kayaknya tidak seperti itu. Saya khusudzon billah, mungkin subsidi dari pusat mulai menipis. Ya. Subsidi dari pusat mulai menipis. Karena tahu sendiri menurut Bunglon, IR infak persenan 10% di pusat juga sangat turun drastis pendapatannya. Sangat menurun, sehingga berdampak itu. Dampaknya enak, tapi wong pusat dhewe butuh. Ya. Pusat sendiri butuh. Itu sebenarnya sebuah, kalau diflorkan itu sangat memalukan sebenarnya. Sampai ada bahasa suruh membawa makanan sendiri misalnya, suruh itulah masalah. Ada bahasa lagi sedang perbaikan masalah keuangan. Ini kan sama dengan Anda membuka aib di hadapan jamaah Anda, di halayak umum jamaah Anda. Bagaimana mungkin masalah pemeriksaan keuangan jamaah yang tidak butuh masalah pemeriksaan keuangan harus diberitahu bahwasanya ini tanda pemeriksaan keuangan, perbaikan keuangan, kan nggak butuh. Wajar kalau jamaah Anda akan memberikan pertanyaan-pertanyaan suudzon. Kenapa ya cocok kok dikorupsi dan lain sebagainya. Naudzubillah min syarri dzalik. Itu bukan konsumsi kepada jamaah umum sebenarnya, untuk khusus kepengurusan. Hanya regulasi bertamu mungkin diatur gitu aja, kedatangannya sehari berapa maksimal, itu aja. Maksimal sekian hari berapa diumumkan aja, tamunya untuk selama berapa bulan ini hanya menerima tamu sekian puluh, mohon untuk mendaftar kalau mau bertamu. Saya juga pernah bertamu ke sana kok. Dulu pas saya napak tiras pendiri Islam Jamaah. Bawa 2 bis pengurus daerah, pengurus remaja, pengurus PPG saat itu, bawa 2 bis besar gitu. Terus dari Karawang sampailah ke Pondok Gede, kemudian terus di Monas, dan berapa hari, 3 hari, 4 hari itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Kalau seperti ini dibiarkan, nanti tentunya akan bocor di berbagai daerah, juga bocor lagi karena bunglon, karena orang-orang yang sudah hijrah, orang-orang yang sudah menyatakan hijrah secara akidah itu sudah banyak, dan rata-rata mereka yang diangkat adalah bab masalah ekonomi, masalah keuangan. Kalau sudah masalah keyakinan, bagi orang yang sudah bunglon itu sudah final. Artinya khalas, tidak ada masalah, sudah selesai. Intinya takfir, ngafirne wong liya gak oleh, itu perbuatan dosa. Nah, mereka biasanya akan memandang dari sisi-sisi apa? Sisi-sisi keuangan. Dari sisi-sisi keuangan itu. Memantau masalah keuangan, penyelewengan penggunaan keuangan yang tidak lazim, penarikan keuangan dengan atas nama berbagai macam nama, intinya adalah untuk minta uang, ya. Sehingga kayaknya apapun ini dipres, padahal sudah normal ya ini, termasuk kegiatan camping. Ini sudah nggak begitu meriah, nggak seperti dulu.
Kalau kita dulu kan jarak berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan sudah rame saya yang dikirimkan itu. Sekarang enggak, adem-adem ayem. Dan kenyataan sekarang sudah tidak ada pandemi. Artinya enggak pandemi. Udah normal itu. Kenapa ya? Karena memang banyaknya orang-orang yang bunglon tadi ini dikirim ke daerah, nanti dibuka secara umum untuk campingnya itu, camping namanya camping apa? Untuk camping gemblengan generasi penerus para pemuda-pemuda sudah pastinya bocor lagi. Makanya mungkin dipilih nggak semeriah zaman dulu, nggak seramai zaman dulu. Satu sisi memang dananya memang menurun, memang dananya akhir-akhir ini menurun, jadi ya pantas saja dananya kan sudah ya kembang kempis lah, kembang kempis bagaimana lagi, kalau kembang kempis ya sudah chaos. Oke, masyaallah muslimin hafizakumullah taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم